Semangat lagi! Rekan-rekan semua, kali ini kita menginjak pada materi yang ketiga tentang bea metre, yaitu tarif dan saat terutang. Tentu saja ditambah dengan daluarsa dari bea metre. Sebelum masuk ke tarif bea metre yang terbaru yang disebutkan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, kita lihat dulu perkembangan tarif bea metre berdasarkan ketentuan yang lama. Yang pertama, dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, ini Undang-Undang bea metre yang pertama kali muncul, tarif bea metre sebenarnya saat itu adalah hanya Rp500 dan Rp1.000. Saat itu, tarif untuk cek itu tergantung nominal ya. Nanti pada perkembangannya tarif cek itu tidak tergantung nominal tetapi tarif tetap. Baik, saya kembali ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85, hanya tarif Rp5.000 dan Rp1.000. Dikatakan di undang-undang tersebut bahwa tarif itu bisa dinaikkan melalui peraturan pemerintah, tapi maksimalnya 6 kali lipat saja, tidak boleh lebih. Dengan adanya kewenangan untuk mengeluarkan PP yang bisa mengubah tarif, maka kemudian PP nomor 13 tahun 89 diterbitkan dan didetilkan dan KMK di bawahnya. Yang pertama yaitu mengubah tarif cek dan bilet giro tidak lagi tergantung pada nominal tetapi menjadi tarif tetap, yaitu saat itu menjadi Rp500. Nah, kemudian keluar PP lagi tahun 95 dan didetilkan dengan KMK di bawahnya, yaitu mengubah tarif bea metre yang semula Rp500 dan Rp1.000 menjadi Rp1.000 dan Rp2.000. Nah, ini masih dalam kisaran yang diperbolehkan oleh undang-undang, belum lebih dari 6 kali lipat. Dan tarif cek dan bilet giro menjadi Rp1.000, semula Rp500. Selanjutnya di PP nomor 24 tahun 2000, jadi setelah sekian 5 tahun dari PP nomor 7 tahun 95, diubahlah tarif bea metre menjadi Rp3.000 dan Rp6.000. Ini sudah maksimal 6 kali lipat dari tarif pertama yang semula Rp500 dan Rp1.000. Dan tarif cek dan bilet giro menjadi Rp3.000, tarif tetap, tidak melihat nominalnya. Nah, berarti sampai dengan akhir masa Undang-Undang 13 tahun 85 kemarin, itu tarif yang berlaku adalah Rp3.000 dan Rp6.000, dan ini sudah maksimal sekali karena sudah 6 kali lipat dari tarif asalnya yang hanya Rp500 dan Rp1.000. Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 yang berlaku 1 Januari 2021, tarif bea metre menjadi Rp10.000. Mari kita lihat dulu dokumen yang terkena bea metre. Nah, salah satunya adalah dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5 juta dan seterusnya ya, yang menyebutkan penerimaan uang dan seterusnya. Nah, dalam ketentuan Undang-Undang bea metre yang baru dikatakan bahwa dikatakan bahwa batasan nilai nominal yang ada yang disebutkan tadi itu bisa dinaikkan atau juga bisa diturunkan. Maksudnya kan tadi disebutkan batasan nominal yang kena bea metre adalah lebih dari 5 juta ya, penerimaan uang atau dokumen yang berisi pengakuan bahwa utang telah dilunasi dan sebagainya, itu batasannya 5 juta, lebih dari 5 juta. Nah, itu batasan 5 jutanya bisa dinaikkan atau diturunkan. Nah, dengan catatan bagaimana? Dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat. Berikutnya, tentang tarif tetap yang Rp10.000. Itu juga dapat dinaikkan atau diturunkan dengan melihat sekali lagi kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat. Maka kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat. Ternyata kita harus melihat indikator-indikator yang terkait, yaitu inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, investasi, daya beli masyarakat. Berikutnya adalah ketentuan mengenai dapat dikenakannya tarif tetap yang berbeda. Jadi dokumen-dokumen ini kan sebenarnya tarif tetapnya Rp10.000 ya, tetapi dapat dikenakan tarif tetap yang berbeda dalam rangka melaksanakan program pemerintah dan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter atau sektor keuangan. Sekarang kita masuk ke saat terutang dari
bea materai. Saat terutang untuk bea materai itu ada dalam 5 kondisi. Pertama, saat dokumen dibubuhi tanda tangan. Yang kedua, saat dokumen itu selesai dibuat. Yang ketiga, saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Yang keempat, saat dokumen diajukan ke pengadilan. Dan yang kelima adalah saat dokumen digunakan di Indonesia. Mari kita lihat satu persatu, yaitu saat terutang ketika dokumen dibubuhi tanda tangan. Ini contohnya apa saja? Contohnya adalah 1. Surat perjanjian beserta rangkapnya. Itu dia terutang saat dibubuhi tanda tangan. Yang kedua, akte notaris beserta grose, salinan dan kutipannya. Dan yang ketiga adalah akte PPAT beserta salinan dan kutipannya. Ini saat terutangnya adalah saat dokumen dibubuhi tanda tangan. Maksudnya seperti ini. Sebenarnya yang dimaksud saat dokumen dibubuhi tanda tangan itu adalah saat dokumen itu selesai dibuat, dan setelah selesai dibuat itu kan harus dibubuhi tanda tangan. Maka ketika dibubuhi tanda tangan itulah dokumen-dokumen tersebut harus sudah dilunasi bea materainya. Jadi saat terutangnya adalah saat dibubuhi tanda tangan. Artinya ketika tanda tangannya harus sudah ada materai. Kalau itu materai tempel, itu materai tempel sudah dilekatkan di dokumen tersebut. Berikutnya adalah saat terutang, yaitu saat dokumen itu selesai dibuat. Nah, ini contohnya adalah surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, serta dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, dokumen kelompok ini bisa jadi tidak memerlukan tanda tangan. Maka begitu dia dicetak, misalkan itu dicetak adalah dianggap dokumen sudah selesai, maka saat itulah terutangnya bea materai. Artinya pencetakan dokumen bea materai itu pencetakan dokumen tersebut, surat berharga tadi, itu harus sudah dilunasi bea materai. Yang ketiga itu adalah kelompok yang terutangnya adalah saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Jadi contohnya di sini adalah surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya serta dokumen lelang. Artinya ketika nanti dokumen tersebut diserahkan kepada pihak lain yang dituju, maka harus sudah dilunasi bea materainya. Karena saat terutangnya adalah saat diserahkan. Secara teknis, praktiknya adalah sebelum diserahkan harus sudah dilunasi bea materainya. Kelompok berikutnya yaitu saat terutang ketika dokumen tersebut diajukan ke pengadilan. Apa itu? Ya otomatis adalah dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ini maknanya ketika kita mengajukan alat bukti di pengadilan, dokumen tersebut itu harus sudah dilunasi bea materainya. Nah, kalau itu belum dikenakan bea materai, maka atau itu bukan objek bea materai, maka ketika diajukan ke pengadilan nanti memakai metode pemeteraian kemudian, ya kita akan bahas di kesempatan yang lain. Yang terakhir adalah dokumen yang dibuat di luar negeri. Itu saat terutangnya ketika dokumen tersebut digunakan di Indonesia. Contohnya ini misalkan ada 2 orang membuat perjanjian di luar negeri. Nah, kemudian ketika perjanjian di luar negeri itu dijadikan dasar untuk melakukan misalkan menagih, maka dokumen perjanjian tersebut kemudian harus dilunasi bea materainya karena akan digunakan di Indonesia. Berikutnya kita harus tahu saat kedaluarsa dari bea materai. Nah, di Undang-Undang Bea Materai ini saat kedaluarsanya adalah 5 tahun sejak saat terutang. Jadi maka kita harus tahu dulu saat terutangnya kapan, maka daluarsanya kapan? Daluarsanya adalah 5 tahun sejak saat terutang. Nah, di Undang-Undang Bea Materai yang lama itu ada saat kedaluarsanya itu adalah sejak dokumen dibuat. Itu menimbulkan permasalahan ya, karena saat terutang dan saat dokumen dibuat itu bisa berbeda. Nah, sekarang sudah lebih tegas, yaitu saat terutangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, kemudian saat daluarsanya adalah 5 tahun sejak saat terutang. Baik rekan-rekan semua, sekarang kita masuk ke kuis. Tuan Watson bin Sutomo sebagaimana diceritakan pada video kedua akhirnya berhasil diputus tidak bersalah. Selamat ya Tuan Watson. Nah, pada 5 Januari 2021 Tuan Watson ingin mengikuti seleksi menjadi direktur utama perusahaan tersebut dengan tekad
ingin menerapkan kepemimpinan yang holistik, yang dari hati, yang memanusiakan manusia. Salah satu kelengkapan administrasi pendaftaran seleksi adalah dengan menyampaikan surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan jika terbukti melanggar hukum. Tuan Watson tidak begitu yakin apakah untuk surat pernyataan tersebut terutang bea metre atau tidak. Dan meskipun terutang, dia bimbang bagaimana cara melunasinya, sementara metre Rp10.000 belum dicetak oleh pemerintah saat itu. Nah, teman-teman semua, yuk kita bantu Tuan Watson untuk memecahkan kebimbangannya agar cita-citanya untuk memimpin dengan hati bisa terwujud. Silakan didiskusikan, semoga dapat dipecahkan dengan baik. Baik rekan-rekan semua, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.